Materi ke-11 statistika. Uji non-parametrik. Satu, uji statistika ini didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu satu, jenis pengukuran data, dua, bentuk distribusi populasi. Uji statistika. Uji parametrik jika skala, interval atau rasio didistribusikan normal. Jenis uji statistika: uji statistika Z, uji statistika T, uji statistika F. Uji non-parametrik jika skala nominal atau ordinal distribusi tidak diketahui. Jenis uji statistika: uji chi-squares, uji tanda, uji ranking tanda Wilcoxon, uji Mann-Whitney-Wilcoxon, uji Kurzweil-Wallis, uji Spearman-Rank correlation. Jenis statistika parametrik dan non-parametrik. Uji non-parametrik. Kelebihan dari uji non-parametrik digunakan pada data skala nominal atau ordinal, digunakan untuk sampel kecil dan tidak memerlukan informasi populasi. Pada umumnya sudah mudah dipahami daripada uji parametrik. Keterbatasan uji non-parametrik. Ketika menggunakan data skala nominal atau ordinal, setiap data hasil perhitungan tidak diperlukan dalam uji ini, sehingga data hasil perhitungan ini akan tidak berguna. Hasil lebih bersifat umum karena tidak ada informasi tentang populasi, sehingga hasilnya kurang powerful. 2. Uji tanda. Uji tanda ini didasarkan pada perbedaan tanda antara dua observasi yang berhubungan dan memberi tanda positif dengan adanya perbedaan positif dan tanda negatif adanya perbedaan negatif. Uji non-parametrik. 2. 1. Uji tanda merupakan probabilitas yang menunjukkan populasi pertama lebih besar daripada populasi kedua, di mana populasi kedua berhubungan dengan populasi yang pertama, yaitu Pareto population. Prosedur. Uji non parametrik mengikuti prosedur uji parametrik dan sebagainya. 1. Membuat hipotesis non dan hipotesis alternatif. Misalnya pernyataan bahwa training bisa meningkatkan kinerja karyawan, HA adalah lebih dari 50%. Probabilitas bahwa kinerja karyawan mengalami kenaikan setelah mengalami training, sehingga HO sama dengan P lebih besar 0,50 dan BA sama dengan P lebih kecil 0,50. 2. Memilih tingkat signifikan pada 1%, 5% atau 10%. Menentukan tanda positif atau negatif pada setiap observasi. Tanda positif jika ada kenaikan dan tanda negatif untuk penurunan kinerja karyawan. Bila kinerja sama sebelum dan sesudah, kita beri tanda 0. Tanda 0 tidak dimasukkan dalam uji. Karena sampel kecil, maka uji tanda menggunakan distribusi bernominal. 4. Yaitu membuat keputusan. Misalkan N sama dengan 14 dan 2 karyawan tidak berubah berkinerja, maka jumlah N sama dengan 12. Lihat tabel probabilitas distribusi binomial dengan N sama dengan 12 dan P sama dengan 0,5. Kita hitung probabilitas kumulatif sehingga mendapatkan probabilitas kumulatif mendekati tingkat signifikan 0,05, tetap tidak pernah sama, yaitu 0,019. Jumlah kejadian sukses yaitu tanda positif dengan probabilitas kumulatif 0,019 sebesar 10. Keputusan jika jumlah tanda positif lebih besar 10, maka kita menolak hipotesis 0, dan sebaliknya bila tanda positif lebih besar maka 10, kita gagal menolak hipotesis 0. Untuk tabel yaitu ada di bawahnya. Sebuah perusahaan asuransi syariah Takaful di Jakarta sedang mengalami perkembangan cukup pesat. Untuk terus meningkatkan kinerjanya, perusahaan asuransi melakukan peningkatan kinerja karyawan dengan melakukan training terhadap karyawan bagian sales penjualan asuransi. Kinerja karyawan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Diambil secara acak sebanyak 10 karyawan yang hasilnya sebagai berikut, ada di bawahnya. Dari data tersebut, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa training telah meningkatkan kinerja karyawan bagi sales penjualan dalam tingkat signifikan A sama dengan 5%. 2. Uji tanda untuk sampel besar. Sampel besar jika sampel lebih besar dari 10. Untuk sampel besar, ujinya mengikuti distribusi normal berdasarkan distribusi Z. Untuk rumus ada di bawahnya. Tanda positif atau negatif kurang dari N sama atau 2 menggunakan formula dan sebagainya. Tanda positif atau negatif lebih dari N sama atau 2 menggunakan formula
dan sebagainya. Untuk rumus ada di bawahnya. Departemen Pemasaran Perusahaan Makanan Ringan ingin mengetahui bagaimana respon konsumen terhadap produksi kacang. Apakah menyukai rasa bawang atau asin? Sampel sebanyak 100 responden diambil secara acak. Rasa bawang ditandai dengan positif dan rasa asin ditandai dengan negatif. Dari 100 responden tersebut, 60 menyukai rasa bawang dengan derajat kepercayaan 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa memang terdapat perbedaan selera konsumen? Untuk soal itu ya. Coba HO sama HO bagi B sama dengan 0,50 selera konsumen sama. HA banding P sama dengan 0,50 selera konsumen tidak sama. Untuk tingkat signifikan pada A sama dengan 5%. Uji distribusi Z, yaitu yang keempat, membuat keputusan nilai Z kritis. Uji dua sisi pada A 5% adalah kurang lebih 1,96. Tanda plus 70 lebih besar daripada 50 dan N atau 2, maka nilai Z dihitungnya sebagai berikut. Untuk rumus ada di bawahnya. Nilai Z dihitung 1,9 sama dengan lebih besar banding A 1,96 sehingga kita gagal menolak HO. Kesimpulannya, dari sampel yang ada belum bisa membuktikan bahwa konsumen mempunyai selera yang berbeda. Keempat yaitu materi 3, uji hipotesis median. Uji median dilakukan dengan uji tanda positif untuk observasi di atas hipotesis median, tanda negatif untuk observasi di bawah. Hipotesis median dan observasi sama dengan hipotesis median, maka tandanya 0 sehingga bisa dihindarkan operasi ini. Prosedur uji tanda untuk median ini sama dengan uji tanda sebelumnya. Pada tahun 2013, median harga rumah tipe 36 di Jakarta adalah sebesar 330 juta. Departemen Pemasaran sebuah real estate di Jakarta ingin mengetahui apakah memang median harga rumah tipe 36 tahun 2014 memang sudah berbeda dari tahun sebelumnya. Sebanyak 64 rumah tipe 36 diambil secara acak dari 64 sampel yang ada. 41 rumah tipe 636 mempunyai harga di atas 330 juta, 22 rumah harganya di bawah 330 juta, dan 1 rumah harganya 330 juta. Dengan tingkatan signifikan 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa median harga rumah tipe 36 di Jakarta telah berubah? Untuk penghitungannya, HO sama dengan median sama dengan 330 juta. HA median sama dengan 330 juta. Tingkat signifikan pada A 5%. Uji distribusi Z membuat keputusan nilai Z kritis. Uji dua sisi pada A 5% adalah kurang lebih 1,96. Tanda plus 41 lebih besar daripada 32. N2, maka nilai Z hitunglah sebagai berikut. Untuk rumus ada di bawahnya. Nilai Z dihitung 2,125 lebih besar daripada 196 sehingga menolak HO. Kesimpulannya, sampel cukup bukti bahwa median harga rumah tipe 36 telah berubah pada tahun 2014 di Jakarta. Uji non-parametrik, sebuah lembaga analisis keuangan ingin mengetahui apakah kondisi ekonomi tahun 2014 lebih baik daripada tahun 2013. Untuk itu, lembaga tersebut membandingkan rasio harga dan mendapatkan price earnings ratio (PE ratio) saham di Bursa Efek Indonesia di kedua tahun tersebut. Sebanyak 12 perusahaan diambil secara acak sebagai sampel. Dengan derajat kepercayaan 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa PE ratio tahun 2014 lebih baik daripada tahun 2013? Untuk rumus ada di sampingnya. 6. Uji Mann-White-Wilson. Uji memerlukan persyaratan bahwa data paling tidak merupakan skala ordinal. Uji perbedaan dua sampel dengan sampel adalah independen. Wilson-Bang-Romson set test. Data tidak distribusi normal. Yang keenam, satu yaitu prosedur untuk uji dua sampel di independen dengan MWW sebagai berikut. Menggabungkan dari data dari dua sampel independen dan melakukan ranking. Menjumlahkan setiap ranking secara terpisah berdasarkan sampel-sampel masing-masing. Mencari nilai statistik KT, yaitu jumlah ranking yang paling kecil dari dua sampel yang ada, membandingkan nilai kritis distribusi MWW dengan nilai T hitung yang kita cari pada langkah ketiga. Adapun kita nilai kritis distribusi MWW sebagai berikut ada di bawahnya.
Ada dua kelas statistika yaitu kelas A dan kelas B yang ditawarkan setiap semester. Masing-masing kelas berjumlah 75 mahasiswa. 5 nilai mahasiswa dari kedua kelas tersebut diambil secara random. Hasilnya sebagai berikut. Nilai dosen penghapus statistika A mahasiswa Tommy, Joni, Hilmi, Reni, Yeni nilai 70, 90, 82, 94, 71. Nilai dosen penghapus statistika B mahasiswa Farda, Angga, Rara, Yaya, Zahia nilai 91, 75, 85, 74, 96. Dengan derajat kepercayaan 5%, apakah kita bisa menyimpulkan nilai statistika kedua kelas tersebut tidak sama? Nilai hitung adalah 24, yaitu jumlah ranking yang paling kecil daripada kelas A. Nilai hitung sebesar 24 ini lebih besar dari 17, tetapi lebih kecil dari 37, sehingga kita gagal menolak HO. Kesimpulannya, sampel belum cukup bukti ada perbedaan nilai ujian statistika antara kelas A dan kelas B. Untuk sampel, sampelnya ada di bawahnya. 6. 1. Uji manual. Bila sampel lebih besar dari 10, uji statistika MWW mengikuti distribusi Z. Adapun nilai Z hitung untuk uji MWW sampel sebagai berikut. Lembaga riset perusahaan otomotif Astra Sabang Bandung ingin mengetahui apakah model sepeda motor Honda jenis manual dan otomatis setelah 4 tahun digunakan memang berbeda dalam jumlah jarak yang ditempuh dalam kilometer per liternya. Sebanyak 12 sampel diambil secara acak untuk masing-masing model. Dengan derajat kepercayaan 5%, maka kita bisa menyimpulkan bahwa model manual lebih irit daripada model otomatis. Untuk sampelnya ada di bawahnya. HO, tidak ada perbedaan jarak tempuh per liternya antara sepeda motor manual dan otomatis. HA, jarak tempuh per liternya sepeda motor manual lebih jauh daripada otomatis. Tingkat signifikan pada A sama dengan 5%. Uji statistika MWW sampel besar membuat keputusan nilai Z kritis dengan uji satu sisi pada A sama dengan 5% sebesar 1,65. Uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah uji alternatif ANOVA ketika data yang kita punya merupakan data dalam skala ordinal dan distribusi data tidak mengikuti distribusi normal. Uji Kruskal-Wallis ini membutuhkan data sampel yang bersifat independen. Hipotesis 0O menyatakan bahwa sejumlah K populasi mempunyai distribusi sama, sedangkan hipotesis alternatifnya HA menyatakan bahwa sejumlah K populasi tidak mempunyai distribusi yang sama. Nilai statistika Kruskal-Wallis dicari dengan semua sampel dikelompokkan menjadi satu, melakukan ranking. Jika ada ranking sama, nilainya dicari dengan rata-rata. Adapun formula mencari nilai hitung dan dari Kruskal-Wallis sebagai berikut, ada di bawahnya. Seorang analisis di bidang keuangan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat keuangan persen 3 bank syariah memiliki pemerintahan tersebut. Mandiri 1,35, 1,55, 1,90, 1,22, 2,11, 1,98. Untuk BRI 1,606, 1,37, 1,09, 1,65, 1,44, 1,11. Jika distribusi populasi ketiga sampel tersebut tidak diketahui, maka kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat keuntungan ketiga bank syariah tersebut dengan tingkat signifikan A sama dengan 5%. Uji korelasi ranking Sperman. Korelasi menunjukkan keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Biasanya keeratan hubungan antara dua variabel dihitung dengan koefisien korelasi ordinal. Uji korelasi dari dua variabel skala ordinal ini bisa diuji dengan menggunakan uji korelasi ranking dari Sperman. Formula koefisien korelasi dari Sperman sebagai berikut, untuk rumus ada di sampingnya. Uji signifikan koefisien korelasi. HO R sama dengan O, HAR lebih besar daripada O. HO mengatakan tidak ada korelasi positif antara ranking hasil training dan rata-rata penjualan setelah training. Dan HA mengatakan ada korelasi positif antara hasil training dengan ranking rata-rata penjualan. Memilih tingkat signifikan pada A sama dengan 5%. Menunjukkan uji statistika korelasi Sperman membuat keputusan nilai T kritis dengan satu sisi pada tingkat signifikan 5% dengan DF8 sebesar 1,860, sedangkan nilai T dihitung sebagai berikut. Untuk rumus ada di sampingnya.